Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada tanggal 24 Februari 2026, tepatnya di bulan suci Ramadan, di puasa kelima. Dengan ini saya datang kepada PT MK Mitra Karya, yaitu yang di lokasi mana? Songgom. Ya, ini adalah saudara Tika Novitasari, yang dimana saudara Tika Novitasari ini pada tanggal 6 Desember ini dia masuk kerja. Lalu pada tanggal 7 Februari dia diputus ataupun tidak bekerja lagi. Namun hari ini, letak pada tanggal 24 Februari ini, kami datang, keluarga Tika ini datang ke pabrik ini untuk menanyakan terkait dengan ijazah yang tidak dikeluarkan. Artinya ijazah yang ditahan pada saat dia bekerja. Yang keduanya, dia menanyakan terkait gaji pada tanggal 6 Desember sampai tanggal 7 Februari, letaknya kurang lebih 3 bulan, ini gajinya tidak diberikan, tidak dialokasikan. Kami datang ke sini sejak pukul 12 siang, baru setengah 4 ini si Tika disuruh masuk. Tanpa boleh didampingi oleh siapapun, oleh keluarganya pun tidak boleh didampingi. Maka dari itu Tika masuk, Pak. Kemudian setelah Tika masuk, bercakap di sana, yang dikeluarkan cuma ijazah, Pak. Haknya tidak dikeluarkan, dengan dalil 3 bulan dia bekerja, total gajinya itu 5.230.000. Namun pada letak di bulan Januari, hari Minggu itu, si Tika ini lepas piket, Pak. Dalam lepas piket itu, kebenaran pada saat kejadian banjir, si Tika ini lepas piket. Maka dari itu, pertanggungjawaban banjir kemarin, obat yang terendam itu dipertanggungjawabkan kepada Tika Novitasari ini dengan senilai jumlah 5.830.000. Pertanyaannya adalah, ini kenapa bisa terjadi bencana alam yang dibebankan kepada person, kepada individual, kepada karyawan? Sedangkan bencana alam ini siapapun yang tidak bisa tahu, tidak pernah mau pun bencana alam ini terjadi. Artinya ini perusahaan ini udah jolim banget ini. Sudah benar-benar dia memeras kepada karyawan pertanggungjawaban terkait dengan bencana alam ini. Maka dengan itu Tika ini bukan menerima gajinya, malah berkata kalimat yang ditetapkan dari perusahaan kepada Tika itu kompensasi dengan nilai 150.000. Artinya dengan gaji dia tidak tertutup nih pergantian kepada perusahaan. Bahkan si Tika ini dia punya hutang kepada perusahaan 630.000. Dengan bahasa, nggak apa-apa Tika, nanti saya ikhlaskan aja, itu perusahaan mengikhlaskan sisa minus kamu. Ini yang tidak boleh, Pak. Maka dari itu saya memohon kepada Dinas Ketenagakerjaan, Dewan Komisi 2 terkait dengan ketenagakerjaan, termasuk Pak Gubernur, Pak Andra Soni, Pak, lihat Pak. Kalau Bapak sidak semua pabrik-pabrik yang ada di lokasi Banten ini, Pak, banyak yang terjadi terkait penggajian, Pak. Penggajian tidak sesuai dengan undang-undang ataupun tidak sesuai dengan upah minimum kota tingkat kabupaten. Ini penggajian semuanya HL, Pak. Harian lepas, Pak. Harian lepas aja masih diperkosa hukumnya, Pak. Haknya masih diperkosa, Pak. Artinya haknya hukumnya masih ditindas, Pak, kepada masyarakat yang membutuhkan haknya. Pada demi ini kami memohon kepada pejabat pemerintah yang terkait di wilayah kedudukan Cikande, kepada pemerintah Provinsi Banten, kepada Dinas Provinsi Banten. Dengan ini kami memohon kepada Dewan Komisi 2 pun, Dewan ini harus bertindak, Pak. Ini bukti pemanggilan si Tika, Pak, pada hari ini, Pak. Jam 7 pagi, bayangkan Pak si Tika dipanggil, sedangkan jam kerja seharusnya jam 8.30, Pak. Lalu kemudian si Tika tadi masuk, dibikinlah pernyataan ini dengan kata-katanya, Pak. Pernyataan yang aslinya dia tentang di atas materi ada di perusahaan, Pak si Tika dibikin draftnya aja, Pak. Ini yang jadi intimidasi dan intervensi, Pak. Jadi saya memohon untuk rekan-rekan, khususnya para aktivis, mahasiswa, mahasiswi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, media cetak dan online, tolong bantu Tika Novitasari ini, tolong viralkan ini demi keadilan, Pak. Karena justice, karena keadilan, kalau kita tidak viralkan, maka tidak ada keadilan itu, Pak. Mungkin itu saja dari saya yang mewakili dan saudara Tika Novitasari ini. Mohon bantuannya kepada pemerintah untuk proaktif. Ini di bulan suci Ramadan, kita membuat hal baik, membantu masyarakat yang membutuhkan. Itu saya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.